Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kendati pun sekarang tinggal beberapa hari lagi menjelang kita masuk ke tahun 2025, saya mendahului ucapan selamat tahun baru. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2025, tahun segudang pungutan. Sahabat BN, apabila kita memperhatikan hebohnya saat ini kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%, yang rencana pemerintah akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025. Tentu saja ini menyesakkan dada rakyat. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa yang akan dikenakan pajak PPN 12% itu tidak seluruh jenis barang, tetapi khusus hanya barang-barang mewah. Tetapi apapun alasannya, dampaknya tetap akan menyengsarakan rakyat secara keseluruhan, terutama rakyat miskin, rakyat kecil, rakyat jelata, rakyat di akar rumput. Tetapi apakah sudah cukup kita di dalam menghadapi tahun 2025 ini hanya dengan kenaikan PPN 12%? Ternyata belum, sahabat BN. Kita masih dihadang oleh berbagai pungutan lainnya di tahun 2025 ini. Tidak kurang dari 10 jenis pungutan yang kemungkinan besar akan menghadang rakyat Republik Indonesia di tahun 2025 nanti. Pertama, PPN 12%. Kedua, tapera, tabungan perumahan rakyat. Ketiga, iuran BPJS Kesehatan yang akan mengalami kenaikan di tahun 2025. Keempat, uang kuliah tunggal yang akan berlaku tahun 2025 setelah ditunda pada tahun 2024 karena gencarnya protes dari mahasiswa dan masyarakat. Kelima, tarif cukai, termasuk cukai minuman manis. 6. Asuransi wajib TPL. 7. PPh UMKM. 8. Subsidi KRL berbasis NIK atau NIK. 9. Pembatasan subsidi BBM. 10. Dana pensiun wajib. Jadi itulah setidaknya, sahabat BN, kemungkinan besar yang akan menjadi pungutan di tahun 2025 yang akan menjadi beban bagi rakyat. Sahabat BN, kalau begini tentu saja bagi kita rakyat tahun 2025 merupakan tahun gelap, tahun kelam, tahun kesengsaraan bagi kita rakyat terhadap berbagai pungutan yang bakal terjadi pada tahun 2025 ini. Kita kadang-kadang geli dan kadang-kadang prihatin dengan pernyataan-pernyataan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menenangkan hati rakyat. Antara lain, pemerintah akan memberikan bansos 2 bulan. Bayangkan, sahabat BN, kenaikan semua itu tadi bukan 2 bulan. Setelah itu turun kembali. Tidak. Kenaikan itu akan selama-lamanya. Bukan hanya turun yang akan dinanti oleh rakyat, tetapi hanya kenaikan lagi. Kalau tahun 2025 PPN menjadi 12%, ada kemungkinan tahun 2026 nanti akan menjadi 13%. Demikian juga dengan kenaikan yang lainnya. Tetapi pemerintah mengatakan
akan memberikan bansos kepada rakyat selama 2 bulan. Selanjutnya, langkah pemerintah juga akan memberikan BLT, bantuan langsung tunai. Sahabat BN, hal-hal seperti ini tidak lebih agaknya dari sekadar menghapus air mata rakyat atau menenangkan rakyat agar rakyat tidak demo, agar rakyat tidak memprotes. Sungguh terlihat dalam hal ini pemerintah terkesan mengakal-akali rakyat untuk memuluskan tujuannya, membebani rakyat dengan berbagai bentuk pungutan ini. Dan yang cukup menggelikan juga, pemerintah mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% itu bukan keinginan pemerintah. Nah, kalau tidak keinginan pemerintah, keinginan siapa lagi? Oh, alasan pemerintah mengatakan itu bukan keinginan pemerintah karena telah ada di dalam undang-undang yang merupakan amanat dari undang-undang itu yang harus dijalankan oleh pemerintah. Sahabat BN, apa yang tidak bisa dirubah oleh pemerintah selain dari kitab suci? Coba apa? Undang-undang apakah tidak bisa dirubah? Sahabat BN, kita tahu undang-undang yang mengatur tentang batas maksimal jumlah menteri di dalam kabinet dengan sebentar saja bisa diubah oleh pemerintah bersama wakil rakyat di DPR. Sehingga dari adanya pembatasan jumlah menteri di kabinet, sekarang tidak ada pembatasan lagi, hanya tergantung kepada kebutuhan oleh presiden saja. Lamakah merubah undang-undang itu? Tidak. Kalau demikian, jika pemerintah berkeinginan tidak menaikkan PPN menjadi 12%, apakah tidak bisa undang-undang tentang itu diubah? Bisa. Dan tidak itu saja. Di dalam undang-undangnya pemerintah bisa menurunkan PPN ini menjadi 5%. Di samping menaikkannya menjadi 15%. Itu kalau kita tidak keliru bunyi undang-undang tersebut. Dengan demikian sahabat BN, apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kenaikan PPN 12% itu bukanlah keinginan pemerintah. Sungguh ini merupakan cerminan dari akal-akalan pemerintah untuk mencari-cari alasan agar pemerintah tidak terlihat oleh rakyat berambisi untuk menaikkan PPN. Padahal di era yang serba transparan saat ini, di era media sosial saat ini, di era globalisasi informasi saat ini, semua itu tidak bisa lagi dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah di negara manapun juga, kecuali negara itu tidak membolehkan rakyatnya melihat televisi, tidak membolehkan rakyatnya memegang handphone yang ada kamera yang bisa di sana dilihat media sosial. Sahabat BN, kita tentu berharap pemerintah ini berhenti lagi mengakali rakyat untuk membebani rakyat dengan berbagai pungutan. Kita bagaikan akan memasuki terowongan gelap gulita yang penuh onak dan duri, yang penuh ranjau, ombak dan gelombang. Di saat-saat sekarang kita akan memasuki tahun 2025 ini. Sahabat BN, kita sulit membayangkan bagaimana nasib kita rakyat biasa di tahun 2025 nanti. Di tengah-tengah euforia, kebahagiaan, kemewahan para pejabat kita,
para penguasa kita. Demikian saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.